Viral surat oknum RT di Jakarta Barat palak warganya sendiri berkedok THR, PJ Heru langsung sidak kelurahan, pecat RT bersangkutan, modiar. Pak Wali, Pak Camat, Pak Lurah saya suruh. Bapak nggak ada mau kasih teguran atau seperti apa, imbauan? Saya tanya Pak Lurah dulu. Akan dipanggil nggak Pak? Apanya? Pak Lurahnya? Pak Camat, kapuk ya? Iya. Kapuk ya, nanti saya telepon Pak. Awal dulu di Makassar juga masih serahkan dulu, masih dua dalang-dalang dipanggil yang paling cakep. Tiap tahun ada, cuman kalau untuk sebesarnya berapa sih dia nggak minta, nggak ngomong, jumlahnya itu nggak ngomong, cuman kita entar isi mungkin 100-200 seikhlasnya lah. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono turun tangan menghubungi Lurah Kapuk terkait viralnya surat permintaan tunjangan hari raya atau THR pengurus RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Selain itu, Heru juga akan meminta lurah, camat hingga wali kota Jakarta Barat untuk mencari tahu kebenaran soal edaran permintaan THR itu. Surat yang dibuat pada 30 Maret 2023 itu viral di akun Twitter @txtdrjkt. Surat tersebut diperuntukkan bagi seluruh warga RT 009 dan RW 016 dan ditandatangani oleh Ketua RT, Sekretaris, Bendahara RT, Ketua Mushola Al-Jihad hingga PKK dan Dawis. Berikut isi surat edaran yang beredar. Sehubungan dengan akan datangnya Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi yang jatuh pada 21-22 April, kami menghimbau kepada warga RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk memberikan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Adapun jumlah THR yang diminta dimulai dari 60.000 untuk rumah tinggal, 150.000 untuk warung, 200.000 untuk kontrakan, hingga 300.000 untuk home industry. Selain itu, penarikan uang THR pada surat itu dilakukan 2, 9, dan 16 April 2023 yang bisa dicicil 3 kali. Kalau ini sudah masuk pada pemalakan dan pemerasan, mereka para pejabat yang berhubungan dengan kelurahan tidak berhak meminta THR ke para warganya. Dan gerak cepatnya PJ Heru ini menandakan jika ada upaya curang dari para RT dan jajarannya, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan uang tidak boleh dikelola oleh pejabat kelurahan. Itu bisa dianggap sebagai pungli atau pungutan liar. Penulis yakin, baik masyarakat ataupun pelaku usaha yang sudah terlanjur memberikan THR kepada para oknum ini, lebih banyak yang tidak ikhlasnya daripada yang ikhlas. Mereka memberi sebenarnya bukan karena ada niat dari dalam hati, tapi karena takut diancam. Hal ini jugalah yang membuat PJ Heru terpaksa turun gunung. Maka dari itu, sangat diapresiasi jika PJ Heru langsung menyidak para oknum bejat pemalak warga ini. Sampai saat ini, berdasarkan pengamatan penulis, di Twitter sudah ada beberapa surat permintaan THR kepada masyarakat ataupun pelaku usaha. Salah satunya yang kemarin juga viral adalah dari Forum Betawi Rempuk atau FBR. Ormas satu ini juga sudah beberapa kali melakukan tindakan yang bikin warga muak. Salah satunya tahun lalu di mana beredar surat permintaan tunjangan hari raya kepada sejumlah warga dan pedagang di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Untuk Kapolri dan PJ Heru, warga pasti sangat berharap dengan ketegasan Anda semua untuk membereskan oknum-oknum dan ormas-ormas preman tukang palak ini, dan juga yang lain yang meresahkan warga. Oknum-oknum dan ormas preman model begini memang wajib ditindak tegas karena telah memalak seenak jidatnya. Di sisi lain, masyarakat mencari uang dengan benar, mereka tinggal meminta uang dengan harga yang tinggi pula. Dan jangan lupa ini bisa jadi alasan kenapa pengusaha dan investor resah. Oknum preman bertopeng inilah yang menjadi parasit yang sebenarnya harus dibasmi tanpa ampun. Jadi kalau polisi mau menindak oknum-oknum yang malakin warga berkedok minta THR, sebenarnya cukup gampang. Tidak perlu menugaskan intel segala untuk melakukan penyelidikan. Cukup cari di Twitter, viral, tinggal saja niatnya serius atau tidak menindak para preman berkedok ormas itu. Karena dari dulu, persoalan ini kok nggak selesai-selesai begitu. Semoga tindakan PJ Heru dengan memanggil langsung pejabat bersangkutan bisa menindak tegas para pelaku oknum RT pemalak warga itu. Jadi bagaimana menurut Anda? Ormas Preman Forum Betawi Rempuk minta jatah THR, pantesan PJ Heru tolak dekat-dekat, siap-siap dibubarkan. Tiap tahun ada, cuman kalau untuk sebesarnya berapa sih dia nggak minta, nggak ngomong, jumlahnya itu nggak ngomong, cuman kita entar isi mungkin 100-200 seikhlasnya lah. Awal dulu di Makassar juga masih serahkan dulu,
dua dayang-dayang Sri yang paling cakep. Kalaupun toh ada toko itu juga kan harusnya punya CSR yang harus dia keluarkan kepada warga masyarakat gitu. Kalau dia keberatan yang nggak dikasih, kalau mereka maksa laporkan ke polisi, kan gitu selesai. Surat permintaan dana tunjangan hari raya atau THR yang disebar oleh oknum ormas tersebar luas di media sosial. Sasaran mereka adalah para pedagang atau pemilik tempat usaha di wilayah Ciputat Timur, Tangerang Selatan atau Tangsel. Sejumlah pemilik usaha didatangi petugas untuk dimintai keterangan. Hasilnya diketahui bahwa para pelaku berasal dari kelompok Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR. Dalam surat yang beredar, intinya Ormas FBR ini meminta tunjangan hari raya kepada para pedagang atau perusahaan. Surat yang dibagikan oknum ormas itu dicetak khusus dengan identitas, logo, dan alamat sekretariatan. Begitupun dalam isi surat, di mana pada bagian kepala surat terlampir keterangan yang sama dan ditandatangani oleh ketua. Padahal FBR sudah sering diciduk tapi nggak kapok-kapok juga. Pada 2021 lalu, Kapolres Tangsel AKBP Iman Imanuddin pun geram. Bahkan dia langsung memerintahkan tim khusus atau tim sus penanganan ormas bertindak. Iman meminta agar pedagang atau pemilik usaha yang telah menjadi korban segera melapor, takut ditindak tegas. Sejumlah anggota ormas FBR yang menyebar surat permintaan THR saat itu pun langsung ciut di hadapan polisi. Mereka meminta maaf dan membuat surat pernyataan tak akan mengulangi perbuatan tersebut. Sementara itu, Kapolsek Ciputat Timur Kompol Junur Haida Tampu Bolon menjelaskan pihaknya telah memanggil anggota ormas tersebut. Mereka berjanji tak meresahkan para pelaku usaha dengan meminta dana THR. Maka dari itu, pada akhir tahun 2022 yang lalu, Heru Budi pun resmi menjaga jarak dengan ormas ini dengan cara Forum Betawi Rempuk atau FBR tak diperbolehkan mengikuti acara deklarasi Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi di Balai Kota DKI Jakarta. Padahal FBR juga merupakan organisasi masyarakat atau ormas Betawi yang nantinya akan dibawahi oleh MAPKB. Tapi melihat perilaku mereka yang kini kembali semena-mena, saya yakin Heru Budi tidak akan tinggal diam dan semoga juga akan diciduk dan dikebosi karena perilaku mereka yang semena-mena. Maka dari itu, praktek pengemis semacam itu harap secepatnya diantisipasi oleh pemerintah DKI dan aparatur kepolisian sehingga tidak mengganggu iklim investasi yang selama ini terjaga dalam situasi kondusif dan stabil. Surat permohonan finansial Idul Fitri dengan nomor 05-21-G.0323-4-2023 terkesan ada sedikit pemaksaan dalam arti keamanan pengusaha tergantung kepada pemberian THR nanti. Dengan kata lain, apabila pengusaha pelit atau tidak mau kasih THR, kemungkinan besar akan diganggu FBR. Entahlah bentuk gangguan FBR seperti apa. Yang jelas FBR tidak akan segan-segan mengganggu pengusaha yang pelit dan tidak mau kasih THR. Nanti mempengaruhi usaha pengusaha, bisa jadi bangkrut atau usaha dalam kondisi tidak nyaman. Malah FBR kelihatan tuh sikap arogannya, jadi memaksakan kehendaknya untuk mengemis THR kepada perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan FBR. Agar tidak terus-terusan meminta sumbangan, alangkah baiknya orang-orang yang tergabung dalam ormas-ormas semacam ini untuk mencari pekerjaan agar tidak selalu meminta-minta kepada perusahaan-perusahaan di daerah Kelapa Gading atau dimanapun itu. Sumbangan-sumbangan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi para ormas untuk rasanya lebih baik mengubah format suratnya menjadi kurikulum vitae agar bisa diterima bekerja di perusahaan-perusahaan ketimbang meminta-minta. Ini harus dibiasakan. Kebiasaan meminta-minta harus diubah menjadi meminta pekerjaan. Lebih baik meminta pekerjaan ketimbang meminta uang. Lebih baik jadi pekerja seperti Joko Widodo ketimbang pengemis suara seperti manusia telanjang yang berkuda itu. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Panitia Piala Dunia ogah pakai